Salah lirik lagu Maju Tak Gentar. Anies mau ikutan kayak Roy Suryo. Baru-baru ini beredar sebuah video yang menampilkan Anies Baswedan di hadapan pendukungnya telah menyanyikan lagu kebangsaan Maju Tak Gentar. Tidak diketahui kapan video itu diambil dan dalam acara apa. Tapi yang menjadi sorotan adalah nyanyiannya. Dalam video itu, Anies menyanyikannya dengan lirik yang salah, alias lupa lirik. Video tersebut kabarnya diunggah di YouTube. Bukan cuma di sana, di Twitter juga tersebar video tersebut. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, bergerak serentak, majulah, majulah, menang. Bergerak serentak, majulah, majulah, menang. Majulah, 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 majulah. Sekali lagi, majulah, majulah. Seketika netizen jadi katal kepingin komentar pedas. Saya sudah bisa bayangkan Anies jadi Roy Suryo kedua. Seperti yang kalian ketahui, Roy Suryo juga pernah lupa lirik saat mengajak supporter sepak bola untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan tonton di YouTube, pasti masih ada videonya, karena memang legend banget dan lucunya awet parah. BTW kangen Roy Suryo nggak nih? Ah, ngapain kangen? Biarkan dia hidup tenang di penjara nanti. Sejak diusung sebagai capres oleh Nasdem, apalagi mulai melakukan safari politik di beberapa daerah, Anies selalu menjadi perhatian serius. Setiap gerak-gerik, perilaku dan ucapan akan terus dipantau ketat setiap saat. Ada silap dan kesalahan sedikit saja, maka akan jadi bahan gorengan dan bulan-bulanan. Mungkin bagi sebagian orang, tidak hafal lirik lagu wajib nasional adalah hal yang wajar. Ada lumayan banyak lagu nasional, dan bisa saja memang kelupaan lirik. Tapi ini adalah Anies, sang bakal calon presiden yang akan memimpin Indonesia jika menang Pilpres. Atau semoga jangan sampai deh. Mungkin ini akan jadi persoalan. Masa capres tidak hafal lagu wajib nasional? Apalagi Anies itu mantan rektor dan mantan menteri pendidikan. Padahal Anies mantan rektor dan mantan menteri pendidikan. Begini kalian mau jadikan presiden? Tanya salah satu netizen. Ya biarin kalau Pak Anies kagak hafal lagu Maju Tak Gentar. Secara tata suara bukan bidang beliau. Kalau tata kata baru nggak ada lawan. Kata yang lain, kalau orang biasa yang tidak hafal lagu nasional masih wajar. Tapi kalau tokoh publik yang terkenal mau jadi presiden pula, ini sulit dimaklumi. Saya jadi teringat saat saya SMA dulu. Saya upacara bendera. Ada sesi di mana pembina upacara atau biasanya guru atau kepala sekolah membacakan teks Pancasila, lalu diikuti seolah seluruh siswa. Biasanya ada teks, tapi entah kenapa saat itu tidak ada teks, mungkin hilang. Akhirnya pembina upacara membacakan sila Pancasila tanpa teks.
Mengejutkan, guru ini tidak hafal Pancasila. Sila terbolak-balik. Sila kelima jadi sila kedua, dan sebagainya. Bahkan sempat berpatah-patah. Sontak, siswa pada cekikikan menahan tawa. Hahaha. Bayangkan malunya gimana. Kalau siswa tak hafal, okelah. Tapi kalau guru tak hafal, jadi momen yang sangat memalukan. Makanya, dibikin dulu rencana sebelum bertindak. Kalau mau ajak nyanyi, bikin dulu persiapan. Lagu apa yang akan diajak nyanyi dan tanyakan apakah sudah hafal liriknya. Anies hanya semakin mempermalukan diri sendiri. Sebelumnya, banyak peristiwa memalukan yang membuat nama Anies jadi hancur akibat perbuatan sendiri, simpatisan bahkan pendukung. Ditambah lupa lirik lagu yang banyak dinyanyikan saat sekolah dulu, membuat Anies dipertanyakan netizen, apakah layak jadi presiden? Mungkin maksud Anies adalah ingin mencari simpati dengan mengajak pendukung bernyanyi, tapi malah bikin blunder. Sekilas memang tidak ada yang salah. Pendukung di video tersebut tidak mempertanyakan, tapi netizen Indonesia memang pintar letak kesalahan. Anies pun jadi bulan-bulanan. Kalau tidak salah, dulu ada yang sangat memuji Anies berpidato tanpa teks. Sekarang nyanyi tanpa teks, tapi salah. Hahaha. Makanya, jangan terlalu memuji. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Slogan yang wow banget, tapi kenyataannya cuma pepesan kosong. Sebenarnya, ada banyak komentar yang lebih pedas dan brutal. Tapi intinya, yang saya tangkap adalah Anies mengundang banyak kritikan dari banyak orang. Maklum, rekam jejak Anies semasa Pilkada DKI 2017 masih tertanam kuat hingga sekarang. Jejak kotor yang ditinggalkan Anies membuat banyak orang geram dan kesal. Ini ibarat ada orang pakai sandal berlumpur masuk ke dalam rumah. Jejak sandal di lantai bernoda lumpur dan bikin orang lain kesal. Begitulah kira-kira analoginya. Anies seolah tidak mau tahu dengan jejak sandal kotor tersebut. Mau tak mau, orang lain yang harus membersihkannya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?